Mana tanya kata-kata. Ger, ger. Sudah siap? Buka rencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu hebat, jabat, juara. Nah, sekarang kami dari kelompok 13 akan mengenakan dulu para pesertanya, para anggota. Nah, dari moderator yaitu Bu Ai, presenter Bu Ni, dan saya sendiri sebagai host. Nah, sekarang saya akan kembalikan ke Bu Ai sebagai moderator. Silakan Bu Ai membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak hebat. Kita kembali lagi bersama kelompok 13. Dan pada hari ini, yaitu pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya sebagai moderator akan membacakan CV daripada presenter, yaitu nama Eni SPD, tempat tanggal lahir Bandung, tanggal 1 bulan 3 tahun 1965. Pendidikan pertama SD di SDN Cikembang, kedua SMP di SMPN Kertasari 2, 3 SPG di SPG PGRI Buah Batu Bandung, dan yang terakhir yaitu S1 di Universitas Terbuka. Pengalaman mengajar: 1. Guru sekolah dasar di SD Tarumajaya tahun 1986 sampai 1989. Lalu 2. Guru TK di Ade Irma tahun 1987 sampai 2013. 3. Kepala TK Ade Irma dari tahun 2014 sampai sekarang. Alhamdulillah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya yaitu diserahkan kepada presenter. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Ai. Ada suaranya enggak? Ada. Jelas suaranya ya? Jelas. Ada adegan bisa. Kagungan volume. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita ketemunya di room yang beda dari yang kemarin. Dan juga materinya juga berbeda loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika min syurrihim wa a'udzubika min syururihim. Yang terhormat Ibu Bapak instruktur, yang alhamdulillah Ibu Bapak instruktur itu senantiasa mendampingi kami ini. Yang saya banggakan, anggota atau peserta dari PCT Batch 6 Jabar juara. Ucapan terima kasih kepada Ibu Bapak instruktur yang telah membimbing kami dan mentransfer ilmunya. Alhamdulillah Ibu instruktur dan Bapak instruktur sangat baik semua. Jadi kita tidak malu bertanya dan kita juga selalu diberi
semangat oleh ibu-ibu instruktur itu. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mampir di room kami ini. Kami sangat-sangat sekali berterima kasih kepada rekan-rekan kami yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita diberi kesehatan, diberi perlindungan, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua ketemu lagi di room kami, yaitu di room kelompok 13. Pada kesempatan ini saya mau minta maaf dulu. Sekarang saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena tadinya mau kemarin kita akan tampil yang ketiga, tapi karena sesuatu maklum kalau kerja dengan alat tidak seperti kita kerja dengan, tapi itu adalah mungkin teguran dari Allah, itu adalah kehendak Allah. Jadi manusia hanya berencana, jadi tetap Allah yang akan mengabulkan atau Allah yang akan memberikan waktu untuk kita. Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah memberi waktu, memberi kesehatan dengan cuaca yang sangat cerah. Mudah-mudahan akan berjalan lancar sampai akhir. Untuk itu kami, atau terutama saya sebagai presenter, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya bila nanti ketika saya menjelaskan atau ketika saya memaparkan banyak sekali kesalahan, karena kami masih atau sedang belajar. Saya di sini akan sharing dan akan mengupas tuntas tentang apa dan bagaimana membaca untuk anak PAUD. Di sini saya akan membawa judul dengan judul trik mengajarkan atau mengenalkan membaca dan menulis di pendidikan anak usia dini. Bu-ibu, di sini saya akan sedikit sharing, bukan berarti memberitahu dan bukan berarti mematahan ngojai kameri. Saya juga percaya ibu-ibu di sini, anggota di sini semuanya sudah pada tahu, sudah pada pinter tentang apa membaca dan apa menulis untuk anak usia dini. Ibu-ibu juga pasti udah berpikiran bahwa kenapa di TK bisa mengajarkan menulis, di PAUD bisa mengajarkan membaca. Nah, padahal ada beberapa orang mengatakan bahwa di TK itu tidak diajarkan membaca dan tidak diajarkan calistung. Tapi tidaknya itu bagaimana mengemasnya supaya anak itu bisa membaca dan menulis, dan kita juga sebagai guru bisa mengajarkan membaca dan menulis. Untuk itu, marilah kita bahas satu persatu apa dan bagaimana tentang membaca dan menulis di PAUD. Di sini ada keterampilan bahasa tulis. Ini adalah arti dari membaca. Berarti pengertian membaca anak usia dini adalah keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif. Keterampilan membaca termasuk kegiatan yang kompleks yang melibatkan berbagai keterampilan. Jadi membaca itu melibatkan berbagai keterampilan, tidak hanya keterampilan mengucapkan atau melafalkan, tapi juga ada keterampilan bermain huruf, keterampilan mengenal huruf atau dan lain sebagainya. Sekarang fungsi membaca. Fungsi membaca adalah kebutuhan penting bagi kehidupan manusia untuk membuka cakrawala pengetahuan menjadi luas. Membaca
merupakan ilmu pengetahuan dan wawasan hidup. Jadi di sini udah disebutkan bahwa fungsi membaca itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika di dalam kehidupan kita tidak bisa membaca atau buta huruf, di sini aja trennya itu adalah buta aksara. Nah, jika kita buta aksara, bagaimana kita akan bisa membaca tentang apa yang akan kita lakukan? Misalkan kalau kita tidak bisa membaca, ada yang memberikan surat misalkan kepada kita. Nanti suratnya mau dibaca oleh siapa? Kita nanya, apalagi seperti ibu yang sudah tua gini. Kalau nanya kan merasa asa malu. Kalau bertanya itu malu, padahal tidak perlu malu ya, karena kita kalau tidak bertanya pasti sesat di jalan. Tapi kadang-kadang suka ada rasa malu. Bu Ai jelas tidak suaranya? Jelas ya. Kita lanjut. Jadi fungsi membaca itu yaitu untuk kebutuhan penting, sangat dibutuhkan oleh manusia. Untuk membuka cakrawala pengetahuan. Jadi pengetahuan, ilmu apapun kita dapat dari membaca. Tapi tidak sepenuhnya membaca, kita bisa juga dari mendengar. Hanya yang paling penting yaitu dari membaca. Nah, membaca itu adalah merupakan ilmu pengetahuan untuk wawasan hidup. Otomatis kalau sudah bisa membaca, berarti kita jadi merasa bangga dan juga tidak merasa malu. Tapi kalau yang belum bisa baca kadang suka malu. Tapi kalau anak-anak usia dini tidak merasa malu, bahkan tidak merasa beban bahwa membaca itu bagaimana, tapi dia tetap belajar membaca. Sekarang di sini kita akan membahas tentang manfaat membaca. Jadi membaca itu ada manfaatnya. Membaca itu manfaatnya yaitu untuk memperbanyak kosakata. Jadi di usia dini membaca itu kita untuk memperbanyak kosakata. Jadi bukan berarti kita belajar membaca langsung di buku ini baca ini apa, tapi kita mengenalkan kosakata untuk menambah wawasan anak tentang kosakatanya. Di usia anak dini kosakatanya terus bertambah. Terus untuk menambah pengetahuan. Jadi dengan membaca itu pengetahuan akan bertambah, satu persatu pengetahuan bertambah. Terus stimulasi mental. Nah, di sini stimulasi mental. Jadi kalau mental kita sudah bisa membaca, otomatis mental kita itu jadi pede lah, kepedean, menjadi pede. Anak-anak juga kalau yang sudah bisa membaca pede. Nah, sekarang untuk mengurangi stres. Nah, membaca juga bisa loh untuk mengurangi stres. Misalkan ibu-ibu di rumah stres, pekerjaan banyak, anak rewel ini, ibu tinggal baca aja buku atau kita baca aja SMS, buka aja FB, suka ada acara-acara yang menguras kita untuk tersenyum. Kadang kita tersenyum sendiri. Itu adalah mengurangi stres. Setelah membaca WA kita langsung tersenyum. Kadang kita senyum sendiri, kalau mau keras takut dibilang bahwa kita itu ada apanya atau kita itu stres. Maka kita kadang-kadang dengan tersenyum sendiri kita membaca WA atau melihat gambar di FB. Nah, sekarang kita membaca itu dapat meningkatkan keterampilan bahasa. Ya udah tentu keterampilan bahasa akan meningkat jika kita membaca. Nah, sekarang kita kalau tidak membaca otomatis tidak akan meningkat keterampilan bahasanya. Seperti sekarang ini kita belajar mulai dari baca. Kita belajar tentang di kelompok-kelompok ini kita baca dulu di WA. Ada apa di WA, harus apa di WA. Kemudian kita kerjakan tugasnya. Dan akhirnya alhamdulillah kita jadi bisa tampil dan bisa membaca apa yang akan kita sampaikan di WA, terus kita langsung tampil di Webex. Alhamdulillah ya, kita sekarang udah pada pinter.
Sekarang kita akan lanjut ke metode membaca. Metode membaca juga ada metodenya. Jadi membaca itu harus bagaimana? Membaca itu harus bagaimana supaya kita menerapkan kepada anak tidak salah, dan kita menerapkan kepada anak dengan tidak memaksakan, tapi kita dengan belajar membacanya itu dengan bermain. Nah, sekarang ada metodenya belajar membaca itu, yaitu ada metode membaca dari bawah ke atas. Oh, ini atasnya belum ditulis, nanti aja lah ditulis. Nah, dari bawah ke atas, yaitu dari yang sederhana sampai ke yang rumit. Nah, kalau di pendidikan anak usia dini mengajarkan membaca atau mengenalkan membaca dari bawah ke atas, yaitu dengan kita mengenalkan dulu huruf-huruf atau alfabet dari abjad. Misalkan kita belajar tentang huruf vokal dulu. Vokal A, B, C. Vokal A, B, C salah tuh ibu juga. Nah, maafkan lah. Jadi kita bisa membaca misalkan mengenalkan huruf vokal. Huruf vokal ada 5, A, I, U, E, O. Nah, kita dari huruf dulu A, I, U, E, O. Terus misalkan kita sambung dengan konsonan. Misalkan konsonan B misalkan. B ditambah A. Kita baca menjadi ba. Nah, jadi anak saya mengikuti B ditambah I. Kita baca menjadi bi. Nah, kita disambungkan. Jadi suku kata ba, suku kata bi. Jadi kita langsung diajarkan membacanya, yaitu babi. Nah, belajar membaca itu jadi dari huruf disambung-sambung menjadi kata. Itu adalah dari sederhana ke yang rumit atau dari bawah ke atas. Yang kedua, kita adalah membaca, metodenya itu membaca dari atas ke bawah. Nah, itu dari atas ke bawah. Belajar melalui pemahaman bentuk utuh. Bentuk utuh anak belajar secara umum mengenal kata secara utuh, baru memaknainya. Nah, kalau ini di sini ada pengalaman loh. Dulu ketika ibu masih di SD, dulu di SD itu belajar bacanya itu kebanyakan dari bawah, dari atas ke bawah. Dulu kita pernah belajar, kalau yang usia ibu pasti akan mengenal. Di papan tulis ditulis oleh ibu guru, Pak Harun Guru Budi. Nah, Pak Harun Guru Budi. Nanti kita urai. Mulai dari suku kata dulu. Misalkan Pak Harun dari P apa? H-A-H-R-U-N. Pak Harun. Terus kita diurai jadi huruf-hurufnya P, A, H, A, R, U, N. Nah, itu berarti adalah metode dari atas ke bawah. Lanjut. Bahas tentang, sekarang langsung kita bahas tentang trik membaca dan menulis anak usia dini. Nah, di sini maksud trik itu bukan membaca, tapi trik mengajarkan, mengenalkan membaca dan menulis pada anak usia dini. Nah, di sini kita ada triknya bagaimana mengajarkan atau mengenalkan membaca kepada anak usia dini. Nah, pertama, kita kenalkan huruf. Nah, huruf kita kenalkan melalui bermain. Misalkan bermain kartu huruf, atau bermain sonda huruf, atau bermain kartu kata, dan lain sebagainya. Kita kenalkan dengan bermain. Lalu kita kenalkan huruf dengan gambar yang bermakna. Nah, huruf awal beca, berarti huruf awalnya B. Jadi bermakna ada becanya.
kalau kita tunjukkan misalnya becanya ada, terus kita ada becanya, bisa juga dengan pakai gambar. Misalkan ini gambar beca atau ini batu, berarti kita ada batunya. Atau ini baju, berarti ada bajunya. Itu adalah bermakna. Terus siapkan buku kecil yang ada gambar dan hurufnya yang bisa dibawa kemana-kemana. Nah, sekarang banyak Bu di toko-toko buku yang kecil bisa dibawa di pesak, anak bisa bawa, orang tua juga bisa bawa. Jadi dimanapun anak berada kita bisa belajar membaca, bisa mengajarkan membaca di buku kecil itu. Di buku kecil itu misalkan ada gambar apel, huruf awalnya A, atau dari kata A, dari huruf awal A bisa jadi apel, jadi anggur dan lain sebagainya. Jadi itu ada di buku kecil Bu, ada buku kecil. Ibu-ibu guru di sekolah yang terampil pasti akan bisa membuat buku kecil. Alhamdulillah kemarin ketika kita di sekolah masih bisa sekolah, anak-anak tidak ada, jadi ibu guru tidak ada kerjaan mengurus anak kecuali memberi pelajaran. Memberi pelajaran mah sebentar juga selesai. Jadi ibu guru di sekolah kami diberdayakan untuk membuat buku-buku kecil. Jadi dari gambar-gambar dipotong-potong, ditempel di buku kecil. Jadi anak bisa membawanya kemana-mana untuk banyak. Dan juga ada big box, jadi bukunya besar. Bukunya besar, buat buku besar untuk mengenalkan membaca kepada anak. Sediakan buku untuk belajar mengenal dan mengenal huruf, mengenal angka. Ditulisnya pasti di buku, tapi tak perlu di buku saja. Bisa dengan memakai tepung, bisa juga dengan memakai tanah atau pasir laut. Juga bisa kita kenalkan sambil bermain di luar. Misalkan di lapangan, kita kenalkan di lapangan. Ada buku-bukunya di lapangan. Di lapang saya suka belajar bawa anak ke lapang, kemudian cari bambu atau bambu yang kecil, kita bikin huruf A. Huruf A, anak sambil gerak, sambil kita bilang yuk kita berlomba membuat huruf A. Semua anak memegang bambunya, terus kemudian anak lari, kita bareng membuat A di tanah. Wah, ada yang sebesar gitu, ada yang pokoknya pada bagus, anak-anak udah pada pinter, subhanallah. Nah, terus kita juga untuk yang mempunyai fasilitas HP atau komputer atau juga laptop bisa mengajarkan membaca kepada anak, yaitu dengan anak membuat atau menulis, mengetik huruf-huruf di laptop. Nah, bisa langsung kita ajarkan. Coba misalkan buat kata baju. Nah, anak sekarang udah tahu B yang seperti ini, A yang seperti ini. Terutama kelompok B, alhamdulillah kelompok B mah udah pada pinter tentang huruf. Paling seorang dua orang yang belum bisa baca sederhananya. Jadi kita itu tidak perlu risau atau tidak perlu gimana ini anak belum bisa baca, karena kita itu bukan ditekankan untuk belajarkan baca, tapi kita ditekankan untuk mengenalkan. Kalau anak sudah mengenal, insya Allah nanti di SD-nya tinggal melanjutkan. Lanjut tentang trik membaca. Nah, di sini kita trik membaca itu yaitu 1, kenalkan huruf melalui bermain. Di gambar ini ada anak bermain sondah. Jadi di sondahnya kita beri huruf 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Angka 1, 2, 3, 4 sampai 10 misalkan. Bisa juga dipakai dengan huruf A, B, C, D, E, F sampai Z misalkan ada sondahnya. Nah, kita bisa buat sondah. Oh ibu gimana, saya emang gak ada halaman. Seperti dulu mah kita main sondah di halaman. Kalau bulan puasa kita bikin sondah yang bagus, kita itu berlomba dengan teman. Tapi sekarang mah gak ada halaman, karena halamannya sekarang mah sempit, terus juga halamannya
semua udah pada pakai udah di paving block, udah dipagar, jadi tidak ada halaman. Nah, ibu bisa mensiasati untuk anak bermain sonda, yaitu dengan membuat di spanduk, Bu. Kita beli spanduk yang kosong, kita buat sendiri pakai cat. Jadi anak-anak bisa bermain dengan itu, yaitu mengenalkan huruf melalui bermain. Yang kedua yaitu kenalkan huruf dengan gambar yang bermakna, yang tadi udah saya sebutkan. Mengenalkan huruf dengan gambar yang bermakna. Misalkan kita mengenalkan papan tulis, berarti papan tulisnya ada huruf awalnya P. Meja, ada gambarnya, ada juga mejanya. Nah, untuk mamah-mamah cantik di rumah bisa mengajarkan membaca di rumah saja, karena di rumah itu alat-alat banyak, ada kompor, di dapur juga ada panci, apapun, sambil kita masak sambil kenalkan ke anak ini menggoreng bala-bala. Bala-bala itu bisa dibaca kan, B-A-B-A, L-A-L-A, jadi bala-bala. Jadi harus bermakna. Jadi mengenalkan bacaannya itu harus yang bermakna. Jangan sampai mengenalkan baca, misalkan ada kata di buku bada, bak, baba ada ya kata baba, tapi anak juga kenal baba domba ya di sini di kita mah. Terus juga misalkan ada mulai apa yang tidak bermakna, jadi ada kata tapi tidak bermakna, seperti bada mah ada bada subuh ya, bada itunya bada misalkan, itu kan itu tidak ada bentuknya, jadi tidak ada bentuk badak, kecuali kalau pakai K jadi badak. Kenalkan huruf dengan gambar yang bermakna. Terus sekarang kita lanjut ke sediakan buku-buku untuk belajar mengenal menulis huruf dan angka. Nah, sekarang banyak dijual buku-buku tentang mengenal huruf, mengenal angka, juga bisa menulis huruf kecil. Nah, di sini juga ada buku-buku menulis garis, menyatukan garis, atau menarik garis menjadi huruf. Ada buku-buku itu banyak sekarang judul-judulnya, karena sekarang semakin marak, makin banyak orang menjadi penulis. Karena kemarin di kita juga udah diberi pencerahan oleh Bu Ratna tentang langkah-langkah membuat cerita, ya otomatis dari cerita itu kita menulis. Jadi kita untuk ke anak kita mengajarkan menulis melalui garis tegak, garis datar, garis miring, juga lengkung. Terus kita lanjut. Nah, untuk yang mempunyai fasilitas HP itu kita gunakan untuk belajar. Jangan HP itu dipakai hanya untuk YouTubean, tapi anak tidak bisa membaca, hanya bisa mengenal simbol. Nah, jadi anak itu kita coba untuk belajar menulisnya. Coba nulis nama sendiri di layar HP atau dari anak, nanti ngetik hurufnya apa, nama itu dari huruf apa, atau apa yang ada dekat dengan anak kita kenalkan. Lanjut, sekarang kita akan mengajari membaca dan menulis. Bisa di mana saja loh, tidak harus di sekolah saja atau tidak harus di rumah saja. Tapi orang-orang tua itu hanya mengandalkan belajar membaca itu di sekolah, padahal bukan sekolah yang lama. Yang lama waktunya, durasinya untuk mengajarkan baca tulis adalah di rumah. Misalkan bisa di mana saja, tidak harus di sekolah, tidak harus di rumah. Kita pakai fasilitas HP, kita pakai buku, kita pakai gambar, kita pakai dan segala macam. Kita bisa loh sambil bermain juga. Misalkan tadi sini ada gambar anak memancing. Nah, kita ajarkan baca mancing, apa itu hurufnya, apa itu kata mancing itu ada berapa huruf. Nah, terus kita misalkan ikan, bisa sambil belajar. Nah, jadi sambil bermain tapi kita belajar, yaitu belajar membaca.
Sekarang kita mengenalkan membaca menggunakan APE. Nah, mengenalkan membaca dengan menggunakan APE. Jadi APE itu adalah alat permainan edukatif. Ibu udah pada tahu ya tentang mana APE, apa APE yang bisa dipakai mengajarkan membaca. Nah, di sini ada puzzle. Puzzle bisa membaca, puzzle bisa mengenakan anak membaca dari huruf A sampai Z. Terus juga ada yang dinamakan itu kotak huruf, kotak angka, juga ada papan membaca, juga ada juga yang seperti alat baca, alat menghitung itu namanya yang bisa diguling-guling itu apa namanya? Ya lupa lagi ya, abang udah tua. Kadang sok lupa. Cipoah tuh yang seperti cipoah, kita bisa mengajarkan huruf itu hijaiyah, juga bisa mengajarkan huruf alfabet. Nah, gitu. Jadi kita itu mengajar itu harus menggunakan APE, jangan mengajar terus bicara tapi tidak ada yang menarik buat anak. Kita cari bagaimana apa yang menarik buat anak untuk kita mengajarkan membaca. Terus lanjut ke belajar membaca juga bisa menggunakan poster. Sekarang banyak poster-poster tuh. Ada poster abjad, poster angka, nama alat komunikasi, terus nama alat transportasi, nama-nama binatang dan sebagainya. Banyak sekali alat-alat atau poster yang bisa digunakan kita untuk membaca. Kadang sekarang poster juga dijual di depan sekolah. Banyak sih emang berjualan poster di depan sekolah. Terus yang dicarek sesuatu aja. Kita terima kasih. Dan yang terakhir itu kita harus sabar, dan kalau sudah mencapai kematangannya anak tentu akan bisa membaca. Jangan lupa itu yang terakhir. Kita guru dan orang tua harus sabar menghadapi anak. Kalau anak sudah kecapai kematangannya, tentu akan bisa membaca. Terima kasih. Hatur nuhun. Alhamdulillah. Paparan tentang mengenal atau mengajar membaca kepada anak selesai saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Hatur nuhun pisan kasadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ai nyanggakeun. Terima kasih Bu Nini yang mana telah memberikan paparannya kepada kita sehingga kita alhamdulillah jadi kita mengerti dan mendapatkan ilmu yang sangat banyak daripada ini. Nah, untuk itu silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hebat. Kalau ada yang mau bertanya, silakan acungkan tangannya. Silakan, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu jangan bertanya tapi sharing untuk mengingat-ingat lagi ya. Boleh? Boleh masuk, boleh? Boleh. Selamat datang. Wilujeng Sumping. Terima kasih Bu Aini atas waktunya. Bu Eni, ini pengalaman ya, lebih ke pengalaman di TK saya. Iya. Jadi si anak-anak itu mengenal atau mengenalkan menulis, bisa menulis angka. Ini bisa kan masuk ke baca tulis juga kan? Tulis Iya. angka. Iya. Sama kan angka dan huruf. Menulis angka. Iya. Menulis angka. Jadi di TK kami si anak-anak setiap hari kalau baris mengenal angka 1 sampai 10 itu dari nyanyian Bu. Iya. Tahu nggak? Masih ingat dari apa itu yang waktu di mana?
Iya, Internet suka yang jadi, itu yang goyang-goyang itunya ya. ini Ah, ya, itu yang dari siapa yang itu yang dari Salengka. ini Eh, yang Nah, itu ini pertamanya si ya. anak melihat angka yang ditempel di ya. Iya, Pertamanya si anak angka dulu angka 1 sampai 10 ditempel di depan anak-anak ya di dinding. iya, iya. Si anak melihat sambil menulisnya dengan jari ini 1, ini Ini 2 dua. meniru dengan menirunya ya ini 3 itu beberapa hari sudah beberapa 1 minggu terus-terusan begitu dengan cara melihat tuh meniru setelah itu besoknya menulis di punggung teman. Nah, di punggung teman masih itu juga meniru juga ini 1 ini 2 sampai 10 anak tidak bosan malahan senang Bu. Iya, Terus besoknya lagi makasih. minggu ketiganya dia besoknya lagi minggu ketiganya sambil duduk Bu menulis di tanah Bu di tanah Iya, tidak yang di baru tanah itu ini. menulis sambil lihat masih sambil melihat ke depan meniru ini 1 ini 2 ini 3 dilihat anak-anak itu satu persatu. Nah, ada yang sudah hampir bagus dia menulisnya ada juga yang masih ya kebalik atau masih Iya, nggak apa-apa. Yang penting belajar motorik kita namanya. 1 tahun ya Bu ini ya Iya, kita belajar ini iya. Kan harus sabar. Kita teh jadi sabar. Akhirnya mengajar anak orang lain ya. Alhamdulillah, sampai ya subhanallah. betul sampai sekarang kan belum tamat juga malahan Iya. pas udah terpotong oleh di masa-masa Iya. ini masa-masa lockdown. Iya. Terus besoknya lagi Bu seminggu yang kedepannya balik kanan Bu anak-anak balik kanan coba ini 1 jadi kan tidak melihat kalau balik kanan jadi Iya, iya. ya jadi di belakang kan itu ya angka-angkanya ini 1 udah nyampe Bu ada yang sudah nyampe ya alhamdulillah Bu Iya, alhamdulillah. Ya, Neng, nanti Ibu terapkan di Ibu juga seperti itu. kayak begitu Mm-mm. ya tapi kan sama si bapak waktu pakai kepala gitu ya Mm-mm. kami juga begitu sekarang menulisnya pakai kepala pakai Iya, ini pakai apa ini perut. perut. Kaki. Waktu pakai perut ya yang kita jadi ingin ketol. Seneng tapi Apalagi anak-anak ya begitu ini. nah atur nuhun pisan kana masukana da muhun gitu kedah urang teh nya kedah sering bermain. Tapi justru lah kalau kami ya doakan ya. Doakan ya. Sami-sami engke didoakeun mudah-mudahan pada lancar. Langga. Neng Resna terus-terus bimbing tapi belum ini. Alah sanes teh hawatosnya urang ge naroskeun we teras iteun kumaha atuh da pami teu naroskeun kesesat di jalan urang teh. Nuhun. Sami-sami. Nanggat nuhun pisan masukanna muhun. Dengan bermain mengenalkan tuh dengan nyanyian ya di TK mah semua dengan nyanyi tidak ada satupun pekerjaan yang tidak dengan nyanyian. Segala sesuatu dipakai nyanyian. Iya tuh yang itu udah diterapkan katanya di kelas ibu itu juga udah di kelas ibu Lia udah diterapkan kelas Bu Lia mah kelas A tapi udah diterapkan sana ibu baru beberapa kata yang tahu. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan kana masukanna. Ada lagi pertanyaan Bu? Izin bertanya mengenai pengenalan huruf dan angka di PAUD, apakah disertai langkah-langkahnya? Karena saya sebagai guru kelas 1 ketika mengajarkan lagi langkah-langkah menulis huruf dan angka, banyak anak yang menulisnya tidak sesuai langkah. Misalnya membuat angka 8, langkahnya dari kiri
tengah buat lingkaran ke bawah, terus sambung ke atas. Nanti ketemu lagi di titik awal menulis. Nah, banyak ditemui anak yang menulisnya tidak sesuai dengan langkah. Misalnya, buat lingkaran di atas, tambah aja lingkaran di bawah. Seperti itu, Bu. Jadi angka 8 ya. Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa Bu? Pertanyaan barusan itu bertanya bahwa langkah-langkah tentang menulis. Nah, Ibu, kalau pengalaman saya di TK memang diajarkan langkahnya. Misalkan kita akan menulis huruf A itu dari mana dulu, lanjut kemana, terus baru kita menjadi huruf. Dan juga kita di TK sering mengajarkannya dengan nyanyian seperti nulis garis itu, jadi tidak langsung ini tulis huruf B, tidak. Mulai dari kita mengajarkannya, kita tarik garis tegak. Nah, buat garis tegak dulu. Nanti kalau sudah buat garis tegak, untuk mencapai huruf B berarti kita harus menarik lagi dari garis tegak itu, kita tarik garis lengkung baru menjadi B. Jadi ada langkah-langkahnya itu. Jadi langkah menulis misalkan dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri, bisa misalnya seperti nulis angka 8, kita tidak langsung membuat lingkaran 2, tapi kita buat dulu tarik ke bawah ke anak itu, kita tuh tidak langsung tulis ini, kan kita tidak boleh seperti di TK kita tidak boleh harus memberi tugas misalkan nulis angka 8 satu lembar, kan itu menyalahi. Tapi yang kita ajarkan, yang kita itu di TK itu yaitu dari langkahnya dulu. Misal kita akan menulis angka 1, jadi menulis angka 1 itu dari atas ke bawah, langkahnya kita beri tanda. Kalau pertama kita mengajarkannya tidak langsung nulis, tapi dengan memberi garis yang tidak kelihatan atau dengan titik-titik, nanti anak bisa menyambungkan. Tapi Bu, kalau dengan menyambungkan titik-titik itu seperti di saya sepertinya tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena kalau anak menulis garis titik ke titik yang lain, kadang ada yang gejlok kapalih dia atau napi gitu jantan teleran air gitu mah di sekolah saya mah jadi menebalkan aja, mulai jadi awalnya itu menebalkan, kita nulis tapi nulisnya tidak kelihatan, misalnya hanya kelihatan sedikit, jadi anak teh mengikuti tulisan yang telah kita buat yang pertama-pertamanya untuk belajar menulisnya. Juga untuk tentang angka juga sama seperti itu. Nah itu Bu, seperti itu. Mohon masukannya kepada yang lain. Gimana di TK yang lain? Kalau di saya mah mengajarkannya seperti itu. Jadi tidak langsung ke nulis garis tegak, tapi diberi dulu garis yang tidak kelihatan atau hanya menebalkan huruf, atau kita belajar menulis garis di udara. Nah seperti itu Bu. Mudah-mudahan tidak puas ya Bu ya. Kalau tidak puas mungkin Ibu akan mencari, karena jawaban dari saya hanya segitu. Maaf ya Bu ya, karena saya bukan pemuas ibu-ibu dan juga bukan pemuas bapak-bapak. Ada yang memuaskannya yang di rumah loh. Makasih Bu. Ini ada lagi Bu, mungkin peran orang tua juga ya Bu, yang harus melanjutkan pembelajaran langkah-langkahnya. Soalnya ketika masuk SD sudah susah membetulkannya lagi karena udah terbentuk penulisannya yang salahnya itu. Oh iya, ya makanya kan di kita itu Ibu hatur nuhun Bu karena tanah pertarusan nanti sahabat masukannya dari itu inisialnya EJ. Ini siapa ya EJ? Biar nanti aja. Pokoknya nama kita jawab aja, kita ikut sharing aja. Nah untuk apa kan di TK seperti pengalaman aja ya Bu ya, jangan mencari yang lain. Pengalaman seperti gini, di TK saya ada kegiatan parenting dengan orang tua itu kadang kita lakukan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, gimana kita pentingnya aja. Kalau sedang parenting saya suka bukan mengajarkan apa ya, sharing dengan orang tua. Jadi apa yang kita dipelajari orang tua juga harus tahu.
Nah, seperti kita mengajar menulis. Jadi mengajar menulis itu tidak langsung satoro jogna pi orang nulis ibu murang kali teh. Tapi tetap dari langkah-langkahnya, misalkan mulai dari garis tegak, garis miring dan lainnya. Nah, kita juga beritahukan kepada orang tua. Jadi komitmenna kieu Bu abdi mah ka orang tua teh. Nah, upami bade nyakolakeun ka abdi, pokoknya kedah sesuai sareng kahoyong abdi masuk itu da abdi mah di sakola abdi programna sapertos kieu. Mangga ayeuna mah pami panginten keresa ngiringan kana program abdi mangga ka abdi, pami teu keresa panginten eta mah teu langkung. Nah, sok kitu abdi mah ka orang tua teh. Janten program nu di sakola teh disarengkeun sareng program orang tua. Naros heula ka orang tua, misalkan ibu di bumi ngajarkeun maca gitu, ibu jengkel anu ibu teu kenging jengkel, sok tah kieu gitu abdi mah sok kitu. Pami ngajarkeun nyerat sok kieu ibu eta teh kadang di abdi oge sok aya orang tua anu kirang namina teh jadi kirang ieu ngaluapkeun emosi teh di sakola teh. Pami murang kalihna geuning teu tiasa wae sok murang kali diambeknya diciwit anu abdi teh kadang sok hawatos padahal teu kenging kitu. Da eta mah sanes tujuan urang kanggo ngadidik anak atuh kitu masuk kitu abdi masuk digebes ibu teh orang tua teh. Makanya orang tua teh teu kenging lebet abdi mah ka kelas teh dikunci we pami kecuali aya peryogi misalkan keketrok mangga sok kitu. Janten kumahanya anakna janten olo-olo teras oge urang kalina sok orang tuana sok ikut campur. Ari kitu mah pan urang ieu mah di sakola kieu mangga engke di bumi ibu terapkeun di sekolah tapi ibu ge tetep teu kenging teu kenging keras ka urang kalih teh harus dengan lemah lembut, diajaknya dengan baik-baik, ulah dugikeun ka urang kalih janten trauma. Janten sok alim waktu geus sok aya Bu bade misalkan urang belajar baca jo langsung alim ibu abdi malim sok aya nu kitu. Ari kitu mah pan urang teh teu bade belajar baca, yuk kita bermain, main apa padahal kita itu triknya itu kita memasukkan pendidikan atau pelajaran membaca kepada anak. Seperti itu Bu, mangga sanu bade nambihan mangga. Masih aya Bu Ai? Iya ti Ibu dari Ibu Asti. Alhamdulillah hatur nuhun Ibu Bu. Saya seperti ini sekarang pun adalah berkat pembelajaran ibu-ibu guru dulu di sekolah. Sangat bermanfaat, alhamdulillah, insya Allah berkah. Sehat selalu ya ibuku, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun Neng Astri. Neng Astri mah pinter nu jadi sakola lagi nya ayeuna langkung pinter alhamdulillah. Ayeuna mah janten rencangan sareng ibunya kapungkur maneng Astri teh. Ku ibu diajar ayeuna maneng Astri teh janten rencangan ibu. Bahkan ibu ayeuna mah janten naroskeun ka Neng Astri. Sami-sami Neng. Mudah-mudahannya urang sadayana sehat, dipanjangkeun yuswa, teras jasa silaturahmi. Sawar Bu Erna Jumita. Mohon Bu, atur nuhun jawaban anak sae Bu program di sekolah Ibu. Sami-sami. Masih ada waktu. Waktunya Bu sudah jam 9.30. Iya. Udah. Alhamdulillah kalau udah selesai, masih udah yang bertanya udah habis, yang sharing juga nanti kita sharing lagi di luar ya Bu ya. Kita sharing tentang bagaimana cara membaca terhadap anak itu, mengajarkan membaca terhadap anak itu. Nanti kita sharing lagi di antos Bu di sadayana hoyong terang di Ibu kumaha di abdi sapertos kieu. Mohon mangga keur nuhun ka sadayana. Alhamdulillah paparan demi paparan sudah Ibu sampaikan, dan alhamdulillah untuk kesimpulan dari paparan tadi, kesimpulannya trik mengajar mengenal membaca di PAUD adalah anak akan bisa membaca jika dirangsang oleh orang tua atau guru dengan menyediakan berbagai fasilitas, dan anak akan bisa membaca atau menulis. Dan untuk terakhirnya, kita harus sabar sebagai orang tua, juga sebagai guru harus sabar. Sebab as-sabru min ridhoillah, sabar itu ada pada ridhonya Allah.
Untuk itu, kalau kita sabar, pasti kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Hanya Rabbal demikian Alamin. dari saya sebagai moderator, dan akan saya kembalikan kepada host. Silakan Bu Lia. Terima kasih Bu Ai. Alhamdulillah pemaparan dari Ibu sudah selesai. Nah sekarang kami dari kelompok 13 mengucapkan terima kasih kepada para ibu partisipan dan para instruktur yang telah membimbing kami. Nah sekarang saatnya kita selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan. mangga ibu instruktur, mangga diantos bade aya bilih bade aya janganna abdi diantos. Atas ya tutup. Oh, ibunya menjadi nama Pade atau Pade ayah Pade. Pade tidak ada. Pade di jalan kene atau napi masih liburan. Mangga we atuh bulia orang live ya. Alhamdulillah pas beres. Ibu yang saya komunikasi. Alhamdulillah. Hiji. Kelompok imam ulah pabencan. Ulah ari reply ibu kumaha ibu host mungkin. Macan kala teh. Kuliah pada mana lah? Host mungkin abin wala mah. Atas di live ya. Eta heula etana biar pareman heula etana videona tah. Videona heula. Oh, atasnya. Videona. Wakana. Videona can di pareman mulia. Videona can pareman ai agen lama. Oh, nah. Bu rasa mareman video ti mana? Beratna mareman videona ti mana? Punya simpan kumaha. Makanya kayak nu ngarekam da ibu riset aya. Ibu aya ngarekam teh. Itu begitu ibu merekam dengan kada syata aya kuliah. Ada teh kasimpan. Itu biasa aku mata kesangem sih. Kamana? Begitu. Oma atasnya kali lagi. Makanya mataknya kalau kan budak ulah di IPA ieu teu disalin. Karena di IPA nya. Ya, sok. Ieu aku pinter. Aya Bu ya. Nah, itu kata kamu ya. Ini pareman video na ko. Mana syuting? Saya di sini ya deh.